Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fariza Nur Aidi, dengan dua rekan saya, ada Muhammad Rafiki dan Nur Ivansah. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan kurikulum PKN dalam KTSP pada mata kuliah pembelajaran PKN SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Nah, pembahasan yang pertama itu ada tentang kurikulum 2006 atau KTSP. Di situ ada pengertiannya. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyediaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di standar nasional pendidikan. Nah, jadi di sini ada pembahasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan KTSP menurut Konto Wibisono adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, perkembangan iptek dan seni. Yang keempat, dinamika perkembangan global. Yang kelima, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006 KTSP. Yang pertama, kelebihan. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. 2. Mendorong guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program pendidikan. 3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. 4. KTSP mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah juga untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2006 KTSP. Yang kedua, kekurangan. 1. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, konsep penyusun maupun praktek pelaksanaannya. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran berdampak pada pendapatan guru. Silabus PKN. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat ajar. Kemudian pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP pada atau pusat kegiatan guru PKG dan dinas pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, yang kedelapan menyeluruh, dan yang terakhir desentralistik. Tahap-tahap pengembangan silabus pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga perbaikan, yang keempat adalah pemantapan, dan yang terakhir adalah penilaian silabus.
Nah, pembahasan selanjutnya itu ada langkah-langkah pengembangan silabus. Pertama itu mengisi identitas, yang kedua mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, ketiga mengidentifikasi materi pembelajaran, keempat melakukan pemetaan kompetensi, kelima mengembangkan kegiatan pembelajaran, keenam merumuskan indikator kompetensi, yang ketujuh menentukan jenis penilaian, yang delapan menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir itu yang kesembilan menentukan sumber belajar. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, baik pada penulisan, pengucapan, dan pemaknaan kata dalam penyampaian materi kami tadi. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.